Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai use case diagram dan naratif use case diagram pada rancangan sistem KRS yang kami buat. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Weda Saputra, NIM 18101070. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini adalah use case diagram dari perancangan sistem yang kelompok kami buat. Pada gambar tersebut bisa dilihat pada use case diagram yang kami buat memiliki 4 aktor. Yang pertama ada dosen pengajar, yang kedua dosen PA, yang ketiga ada staf bagian administrasi akademik, dan yang terakhir yang keempat adalah mahasiswa. Dan juga terdapat 7 use case yang akan dijelaskan pada naratif use case diagram. Naratif use case adalah deskripsi tertentu mengenai peristiwa-peristiwa bisnis dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Guna dari naratif use case ini adalah untuk mendeskripsikan use case yang sudah dibuat. Lalu untuk penjelasannya, untuk use case yang pertama ada use case pembuatan jadwal. Aktor yang terlibat pada use case ini ada 2, yaitu dosen pengajar dan juga staf bagian administrasi akademik. Tujuan use case ini yaitu untuk membuat dan menyusun jadwal mata kuliah. Pada use case ini mendeskripsikan tentang pembuatan jadwal mata kuliah dan mempaketkannya untuk mahasiswa. Kondisi awal, dosen pengajar ingin menentukan jadwal mereka sendiri. Dan untuk alur peristiwanya dalam use case ini, yang pertama dosen pengajar memasukkan username dan password pada sistem. Lalu sistem akan mengecek valid atau tidaknya data yang diinput. Jika username dan password tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan login tidak valid dan meminta kembali untuk masukkan username dan password yang valid. Selanjutnya, dosen akan masuk ke menu pembuatan jadwal mata kuliah. Dosen pengajar membuat jadwal mata kuliah yang mereka ajar. Lalu, staf bagian administrasi akademik akan menyusun dan memaketkan jadwal yang sudah dibuat oleh dosen pengajar. Dan untuk kondisi akhirnya, jadwal yang sudah terpaketkan untuk mahasiswa sudah bisa dipilih. Ada saya Hidewo Gadara Yuda dengan NIM 18101062. Di sini saya akan menjelaskan use case pengisian KRS. Pada use case ini terdapat 2 aktor yang terlibat, yaitu dosen PA dan mahasiswa. Tujuan daripada use case ini ialah penyusunan KRS oleh mahasiswa. Use case ini mendeskripsikan tentang penyusunan KRS oleh mahasiswa yang nantinya akan divalidasi oleh dosen PA atau pembimbing akademik. Kondisi awalnya mahasiswa ingin menambah SKS dari mata kuliah yang sudah dipaketkan. Untuk alur peristiwanya sebagai berikut. Pertama, mahasiswa login ke sistem dengan masukkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan mengecek data yang dimasukkan valid atau tidak. Jika username dan password tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan login tidak valid dan meminta kembali akses memasukkan kembali username dan password yang valid. Berikutnya, mahasiswa masuk ke menu KRS. Mahasiswa menentukan kelas yang akan diambil untuk semester yang akan ditempuh. Sistem akan memberikan notifikasi kepada dosen PA. Lalu dosen PA memvalidasi kelas yang sudah dipilih oleh mahasiswa.
dan akhirnya jadwal telah tervalidasi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan use case pemilihan kelas tambahan. Sama seperti use case pengisian KRS, pada use case ini terdapat dua aktor, yaitu dosen PA dan juga mahasiswa. Use case ini mendeskripsikan mengenai desisi mahasiswa akan memilih kelas tambahan atau tidak. Kondisi awal mahasiswa akan menentukan kelas tambahan. Untuk alurnya digambarkan sebagai berikut ini. Pada menu penyusunan KRS, mahasiswa menentukan memilih kelas tambahan atau tidak. Jika tidak, maka mahasiswa bisa langsung log out dari sistem. Jika iya, maka mahasiswa bisa mengklik tombol tambah kelas. Mahasiswa memilih mata kuliah tambahan yang bisa diambil sesuai SKS. Selanjutnya, mahasiswa memilih kelas untuk mata kuliah tambahan yang sudah dipilih sebelumnya. Setelah memilih kelas, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada dosen PA. Dosen PA akan memvalidasi sekali lagi untuk kelas tambahannya, dan kondisi akhirnya kelas tambahan akan sudah tervalidasi. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk use case pembayaran KRS. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Yoga, NIM saya 18 10 13 22. Jadi, selanjutnya use case pembayaran KRS. Pada use case pembayaran KRS terdapat dua aktor. Yang pertama, staf bagian akademik dan mahasiswa. Tujuan dari use case ini ialah melunasi tagihan pembayaran KRS. Use case ini mendeskripsikan mengenai pembayaran tagihan KRS kondisi awal. Jadwal mahasiswa sudah tervalidasi. Berikut ini adalah gambaran alur dari use case ini. Yang pertama, staf bagian administrasi akademik mengakumulasi tunggakan administrasi pada sistem. Selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa perihal pembayaran KRS. Selanjutnya, mahasiswa mengecek di sistem mengenai pembayaran KRS. Selanjutnya, sistem menampilkan info jumlah yang harus dibayar beserta perinciannya. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pembayaran ke bank. Selanjutnya, jika mahasiswa sudah melakukan pembayaran, staf bagian administrasi akademik akan memvalidasi pembayarannya. Jika belum, mahasiswa harus melakukan pembayarannya terlebih dahulu. Selanjutnya, use case cetak jadwal mata kuliah. Use case ini memiliki 3 aktor, yaitu dosen PA, staf bagian administrasi akademik, dan mahasiswa. Pada use case ini mendeskripsikan mengenai pencetakan jadwal perkuliahan yang sudah disusun sebelumnya oleh mahasiswa dan sudah divalidasi. Kondisi awal, mahasiswa akan mencetak jadwal perkuliahan untuk alur use case cetak jadwal mata kuliah. Yang pertama, staf bagian mengecek sekali lagi dan memvalidasi jadwal yang sudah dilunasi pembayarannya oleh mahasiswa. Jika belum melunasi hingga melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka jadwal tidak akan tervalidasi. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data KRS pada database. Berikutnya, sistem akan menampilkan jadwal perkuliahan pada dashboard mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat jadwal yang sudah dipilih sebelumnya pada dashboard mereka masing-masing. Selanjutnya, jadwal perkuliahan dicetak. Perkenalkan, nama saya Faisal Apriansa dengan NIM 18101085. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang use case absensi dan use case cetak indeks prestasi. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang use case absensi. Adapun aktor yang terkait pada use case absensi ini adalah dosen pengajar, staf bagian administrasi, dan mahasiswa yang bertujuan untuk merekap data kehadiran mahasiswa selama 1 semester mengikuti perkuliahannya.
use case ini mendeskripsikan mengenai alur proses absensi. Adapun kondisi awal yang terjadi, mahasiswa ingin mengetahui persentase kehadirannya selama 1 semester. Alurnya yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Yang kedua, dosen pengajar yang terkait menerima absen dari para mahasiswa. Yang ketiga, dosen pengajar memberikan data absensi kepada bagian administrasi akademik. Yang keempat, staf bagian administrasi akademik ini menginputkan data kehadiran mahasiswa pada sistem. Yang terakhir, mahasiswa dapat melihat persentase kehadirannya. Jadi, itu penjelasan tentang use case absensi. Dan yang kedua tadi yaitu use case cetak indeks prestasi. Aktor yang terkait pada use case ini ada 3, yaitu dosen pengajar, staf bagian administrasi akademik, dan mahasiswa. Use case ini mendeskripsikan mengenai nilai indeks prestasi mahasiswa selama 1 semester. Tujuan dari use case ini ialah mengakumulasikan penilaian mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan selama 1 semester penuh. Kondisi awal, use case dosen pengajar ini ingin menginput data penilaian mahasiswa. Alur yang terjadi pada use case ini yang pertama yaitu dosen mengambil nilai mahasiswa dari tugas yang diberikan, daftar keaktifan di kelas, dan juga dari nilai UTS dan UAS. Yang kedua, dosen menginput semua data penilaian mahasiswa ke dalam sistem. Yang ketiga, lalu bagian administrasi akan mengakumulasikan daftar hadir mahasiswa. Jika persentase kurang dari yang sudah ditetapkan, maka nilai tidak akan diproses dan wajib untuk mengulang pada semester berikutnya. Yang keempat, sistem akan mengakumulasi semua penilaian dari dosen-dosen pengajar yang terkait. Yang kelima, sistem akan menampilkan hasil dari nilai akhir mahasiswa pada dashboard penilaian. Yang keenam, mahasiswa dapat melihat indeks prestasi untuk semester yang sudah mereka jalani pada dashboard sistem KRS. Yang terakhir, yaitu kondisi akhir indeks prestasi ini dapat dicetak. Terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.